Pertanyaannya adalah sederhana, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia satu sih yang saya cuma katakan, Indonesia juara gitu. Kalau kita lihat. Tapi ini adalah suatu sharing, suatu diskusi, lalu suatu pemikiran, nggak selalu harus benar, karena saya bukan pesulap merah gitu, jadi kita sharing aja, mudah-mudahan benar gitu ya. Ya kalau benar gimana? Ya kebenaran gitu ya, bukan ya benar. Pak Joshua, kita mulai saja ya. Baik. Soalnya di Irian Jaya sudah pukul 9 malam gitu ya. Kalau kelamaan, nggak taunya di sana udah jam 10 gitu kan, nggak lucu. Ya. Oke, kita mulai aja ya Pak Joshua ya. Yes. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Saya akan coba membawakan tema webinar malam ini, yaitu peluang bisnis tahun 2023. Kita sudah ketahui bersama bahwa 2023 banyak orang mengatakan ekonomi akan suram. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat ekonomi sudah mulai tidak membaik? Jangan sampai kita salah langkah, sama seperti pada tahun 2020, pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan harus gulung tikar karena terjadi pandemi dan terjadi penguncian di mana-mana. Akankah 2023 seperti itu? Yuk kita lihat gambarannya. Tapi sebelumnya tentunya disclaimer dulu ya. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi, dan semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi untuk deposit dan segala macamnya, abaikan saja karena itu adalah penipuan. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Dan tentunya apabila Bapak dan Ibu masuk ke dalam bisnis ini, pastikan sudah mengetahui bisnisnya dan sudah belajar. Karena Forex mempunyai keunggulan dan kelemahan. Leverage adalah salah satunya. Karena leverage kita bisa untung 100 kali. Tetapi ingat, pada saat kita rugi, kita juga akan dikalikan 100. Nah, banyak orang mengatakan bahwa Forex itu mudah banget gitu loh, cuman buy dan sell. Tapi yang harus kita ingat bahwa Forex tidak untuk semua orang. Sehingga berhati-hatilah, karena kita bisa kehabisan uang gara-gara bisnis ini. Belajar dulu sebelum kita masuk ke dalam bisnis Forex. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi saat ini dan kemungkinan atau prediksi yang terjadi tahun 2023. Kalau kita ngelihat secara umum, ekonomi dunia itu pasti melambat. Ini disebabkan karena rentetan dari pandemi tahun 2020. Kita tahu adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 itu menyebabkan terjadinya penguncian. Kenapa sih harus dikunci gitu ya? Kenapa sih harus ada PSBB gitu ya? Karena virus COVID-19 hanya bisa bermutasi atau berkembang biak itu lewat tubuh manusia. Kalau saja dia bisa bermutasi itu di hewan contohnya, atau di makhluk hidup lainnya, mungkin kita akan bisa menciptakan suatu obat atau apapun untuk membasmi atau menghindari rantai tersebut terus menjalar. Permasalahannya adalah virus ini hanya bisa berkembang biak dan bermutasi di tubuh manusia dan pada saat musim dingin. Jadi yang namanya virus itu kan nggak pernah mati. Dia bentuknya kista. Jadi pada suatu saat dia mempunyai suhu yang cocok dan inang yang cocok, dia akan berkembang biak dan bermutasi.
Itu sebabnya hanya bisa dilawan dengan kita mempunyai suatu kekebalan yang cukup, imunitas yang cukup, dan tentunya mau tidak mau, suka nggak suka karena penduduk dunia itu nggak semuanya sehat, tentunya akhirnya banyak negara melakukan penguncian. Penguncian inilah yang akhirnya membuat kita satu sama lain tidak produktif. Dan itu yang membuat akhirnya pertumbuhan ekonomi dunia turun seturun-turunnya saat itu. Nah, untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi, tentunya pemerintah dan bank sentral melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang menurut saya sudah di luar nalar. Karena kita tahu bahwa setiap terjadi krisis, angka inflasi itu pasti akan turun dan setiap negara pasti akan deflasi. Untuk menghindari itu, mereka melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang menurut saya super longgar dan likuiditas sangat besar di semua negara. Dampaknya tentunya angka inflasi terjadi saat ini itu menjadi lebih tinggi. Hiperinflasi tentunya bukannya suatu hal yang tidak terfikirkan oleh mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mungkin dengan angka inflasi yang tinggi tidak membuat perekonomian mereka menjadi runtuh. Sayangnya, rantai pasokan akhirnya terhenti karena banyaknya penguncian di seluruh negara. Dan lebih parah lagi, saluran minyak atau gas, pipa gas dari Rusia ke Eropa terhenti. Dan itu yang menyebabkan akhirnya harga minyak dunia meroket. Bapak dan Ibu, inilah akhirnya kita melihat angka inflasi naik, tetapi pertumbuhan tidak naik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak naik inilah yang membuat akhirnya banyak orang mengatakan bahwa kita berada di stagflasi. Mau tidak mau, salah satu cara untuk menurunkan angka inflasi adalah naikkan suku bunga. Itu adalah yang paling logis yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Tapi harus ada kan kebijakan fiskal, iya memang ada kebijakan fiskal yang bisa mereka ambil, tapi pertanyaannya apakah mereka kuat? Apakah mereka mempunyai suatu cadangan devisa yang cukup signifikan? Inggris saja sampai sekarang kita sudah tahu cadangan devisanya sudah minus 33 miliar. Pertanyaannya adalah sederhana, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia satu sih yang saya cuma katakan, Indonesia juara gitu. Kalau kita lihat, hari ini saya juga diskusi banyak dengan Om Adrian. Kita juga bingung lihat IHSG itu nggak rontok-rontok, sementara Dow Jones rontok kemana-mana gitu ya. Indonesia punya pertumbuhan ekonomi 3,72%, dan ini cukup baik dibandingkan negara-negara maju sekalipun. Inflasinya memang cukup tinggi, 5,7%. Lalu kalau Bapak dan Ibu lihat, suku bunganya di kita itu adalah 4,75%. Nah, kalau kita lihat, inflasinya 5,7, suku bunga 4,75. Artinya apa? Angka inflasi ini jauh dibandingkan dengan suku bunganya. Artinya bahwa kalau kita nabung, itu mau nggak mau nilai uang kita terkikis gitu loh. Katakanlah setahun 5,7, sedangkan kita dapat dari bank 4,7. Jadi wajar kalau Bapak dan Ibu taruh uang di perbankan saat ini, ya memang suku bunganya naik, tapi nggak bisa ngelawan inflasi dan ujung-ujungnya pasti akan terkikis. Tapi kita harus salut sama Indonesia bahwa cadangan devisanya masih sekitar 3,8 miliar US dollar dan penganggurannya memang agak sedikit tinggi, yaitu 5,83%. Akankah Indonesia terkena dampaknya? Kita akan lihat. Tetapi pada saat ekonomi global bermasalah, tentunya kita juga mempunyai masalah. Walaupun cadangan devisa kita cukup banyak, tetapi suka nggak suka, mau nggak mau, kalau saja negara tujuan ekspor kita bermasalah, atau juga eksportir kita juga tidak akan menikmati hasilnya. Jadi
Ini yang akan terlihat ke depannya, bahwa apabila negara-negara maju mempunyai masalah dengan perlambatan ekonomi, maka ekspor kita pun pasti akan menurun. Dan kalau itu terjadi, maka banyak pabrikan, banyak sektor-sektor jasa lain yang mulai memangkas. Yang saya katakan tadi, unit-unit yang nggak produktif pasti akan dipangkas. Dan ini akan membuat daya belinya melemah. Gitu. Sekarang tentunya Netflix dan lain-lainnya itu sudah bisa di handphone Bapak dan Ibu. Kalau ingin membuat suatu bisnis hiburan, tentunya kita harus lihat lagi kita mau bikin yang premium sekalian atau justru yang di bawah. Itu akan jauh lebih baik. Kalau enggak, bisnis kita akan beresiko. Tapi yang jelas bahwa banyak orang mulai takut 2023 ini, sehingga mereka mulai banyak berpikir, kalau saya ngambil pensiun dini gimana, terus uangnya mau dikemanakan gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, mau nggak mau, kalau buat saya sih apapun yang Bapak dan Ibu lakukan, ada baiknya yuk belajar dulu gitu. Investasikan aja ya uang Bapak dan Ibu gitu ya, untuk belajar. Belajar apapun. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau berbisnis apapun, itu sebaiknya belajar dulu. Investasiin waktunya untuk belajar dulu. Misalnya mau di peternakan atau di dimanapun ya. Itu belajar dulu deh. Jangan masuk bisnis. Jangan percaya sama orang, jangan percaya omongan orang lain bahwa oke, bisnis untuk peternakan atau apa ini menguntungkan gitu ya. Iya menguntungkan buat dianya, dan nggak menguntungkan buat Bapak dan Ibu. Saya cuma kasih tahu bahwa pada saat kita mempunyai ilmu, kita akan dapatkan uang. Tapi pada saat kita punya uang, kadang-kadang kita dapat pengalaman. Cuman bertukar aja. Yang punya ilmu dapat uang, yang punya uang dapat pengalaman atau dapat ilmu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kalau gagal-gagal itu adalah suatu hal yang biasa, nantinya akan jadi sukses. Bisnis yang mungkin dapat berjalan dengan baik di tahun 2023 adalah yang tentunya kita akan investasi kan. Ya jangan membeli properti di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kemungkinan kuartal kedua atau kuartal ketiga harga properti akan di bottom. Dan di situ kita akan belinya. Makanya tabung aja uangnya, pakai saja belajar, pelajari. Kalau nggak ngerti, lebih baik simpan uangnya, lalu pada saat properti ada di bawah, silahkan beli. Karena itu adalah investasi yang terbaik. Ada lagi nggak bisnis-bisnis yang berpeluang di 2023? Ya mau nggak mau, kita udah belajar dari tahun 2020, pada saat semuanya ada di rumah, semuanya di dalam penguncian, kita yang hanya bisa melakukan bisnis adalah bisnis trading online. Mau forex, mau saham, mau kripto, silakan aja. Tetapi ingat, itu tidak akan membuat kita menjadi orang kaya. Investasilah yang membuat kita menjadi orang kaya. Tapi kalau trading itu sama dengan dagang biasa kok. Kita mau dagang mie juga itu sama trading sebenarnya, cuman online saja.